Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, perkenalkan nama saya Firaha Fitri dari jurusan Informatika dan Teknisi Komputer PPMP 1 tahun. Nah, kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah di semester 3 ini. Nah, kali ini saya akan membahas salah satu mata kuliah yang saya dapat di semester 3 ini, yaitu mata kuliah P3KP, Program Pembinaan Pencarian Kerja Pertama yang diampu oleh Bapak Lido Derio. Nah, teman-teman, apa aja sih yang aku dapetin dari mata kuliah P3KP ini? Lanjut kita simak videonya ya. Nah, ilmu yang saya dapatkan pertama kali saat belajar P3KP ialah yang pertama, cara melamar kerja 98% diterima. Wah, kok bisa sih? Gimana caranya? Nah, sebelum kita melamar kerja atau kita mencari pekerjaan, kita pasti cari tahu dulu dong tekniknya apa saja dan bagaimana caranya agar kita bisa langsung diterima kerja. Di mata kuliah P3KP ini, Bapak Lido Derio menjelaskan tentang teknik STAR. Apa itu teknik STAR? Yang pertama, S ialah situation, T adalah teks atau tugas, A adalah action, R adalah result. Nah, aku bakal jelasin arti STAR ini satu-satu ya. Kalian harus perhatiin. Setelah kamu melamar pekerjaan di suatu instansi perusahaan dan ketika berkas-berkas yang kamu kirim sudah cocok dan lolos, kamu pastinya akan diinterview dong. Nah, dengan teknik STAR ini, maka perusahaan-perusahaan yang kamu ajukan akan mempertimbangkan kualitas diri kamu untuk diterima kerja di perusahaan yang kamu tuju loh. Jadi kayak perusahaan itu menimbang-nimbang bahwa kamu itu layak ada di sini, begitu. Nah, yang pertama saat kamu melakukan interview, selain kamu bisa membahas kelebihan diri yang ada pada diri kamu juga bisa loh menceritakan pengalaman kamu lewat teknik STAR ini. S yang dimaksud di sini ialah situation atau situasi. Situasi di mana kamu sedang berada di masa lalu ketika kamu berada di pengalaman itu. T di sini ialah teks atau tugas. Tugas apa yang telah kamu lakukan di pengalaman kamu tersebut. A di sini ialah action atau apa yang kamu lakukan untuk menyelesaikan tugasmu dari pengalaman-pengalaman kamu sebelumnya. R itu adalah result atau hasil yang telah kamu lakukan atau kamu capai di masa lalu. Selain kamu menjelaskan tentang teknik STAR ini kepada perusahaan, kamu juga dapat menawarkan perusahaan tentang apa keinginan perusahaan. Contohnya seperti mencapai profit, memiliki banyak ide, dan berkomitmen terhadap pekerjaan yang kamu nanti seandainya dapat. Juga yakinkan perusahaan bahwa kamu bisa untuk meminimalisir risiko perusahaan. Yang kedua, cara beneran jadi kaya. Gimana sih caranya jadi kaya? Apa punya uang yang banyak? Atau punya rumah mewah? Gimana ya kira-kira? Simak videonya ya. Nomor 2, cara beneran jadi kaya. Setelah kamu diterima kerja, kamu pasti bakal dapat reward dong, atau gaji. Nah, saat kamu dapetin uang itu, bukan berarti kamu bisa langsung menggunakannya seperti kasarnya balas dendam karena kamu udah capek sebulan ini tuh bekerja dan pas kamu dapat uang kamu pakai itu untuk foya-foya. Bukan seperti itu. Jangan pula kamu menggunakan uang yang kamu dapat susah-susah dengan bekerja, kamu gunain dan kamu beliin untuk barang-barang yang sekiranya itu memang tidak penting dalam hidup kamu. Kamu tuh cuman mentingin keinginan kamu, bukan kebutuhan. Nah, setelah dapat uang, dan biar gak habis gitu aja, kita harus tahu cara jadi beneran kaya gimana sih? Ini poinnya. Gimana sih caranya setelah kamu dapat uang gaji dari perusahaan, gak habis gitu aja, gak sia-sia juga? Nah, ini dia cara beneran jadi kaya. Yang kaya itu mengandalkan uang dari hasil pekerjaannya untuk menghasilkan uang selanjutnya. Nah, apa sih itu? Maksudnya kayak gimana? Nah, ini aku jelasin ya. Yang pertama itu menurunkan pengeluaran. Nah, yang kedua ialah income.
meningkatkan hasil dengan mempertahankan sumber daya yang ada. Yang ketiga ialah saving. Nah, yang keempat itu aset. Yang kelima, baru deh beneran jadi kaya. Nah, setelah kamu investasi nantinya, kamu akan memiliki yang namanya aset. Dengan adanya bantuan dari aset ini, kamu bisa jadi lebih produktif, dan dari keproduktifanmu itu, kamu bisa mendapat income tambahan. Nah, sebelum itu, kamu harus yakin dulu nih, kalau kita ini bekerja untuk mendapatkan nilai yang lebih. Yang mana kita bekerja hanya untuk mendapatkan ridha Allah yang sesuai dengan hukum syara, bukan semata-mata hanya untuk mendapatkan materi saja. Jadi, kaya itu bukan soal uang aja ya teman-teman. Hasil dari usaha-usaha itu, kalau misalnya kita dapat materi yang lebih, yaitu semua pemberian dari Allah. Jangan lupa bersyukur ya teman-teman. Selanjutnya, materi yang aku dapetin dari pelajaran P3KP ini, selain melamar kerja 98% diterima, dan cara beneran menjadi kaya. Nah, yang ketiga ini ialah gimana sih caranya menjadikan budaya kerja menjadi unggul? Simak videonya ya. Nah, kamu pengen kan hasil dari bekerja itu meningkatkan penghasilan atau meningkatkan gaji kamu? Cara selanjutnya adalah dengan menerapkan budaya kerja yang unggul. Kenapa sih kita harus menerapkan budaya kerja yang unggul? Apa sih gunanya? Jika kita tidak ingin membudayakan apa yang kita budayakan, maka akan muncul budaya apa yang tidak kita inginkan. Yang pertama, harus punya prinsip. Nah, prinsipnya seperti apa? Yang kedua itu ialah amanah. Kita harus menjadi orang yang jujur, dapat dipercaya, dapat diandalkan, sampai menjadi orang kepercayaan. Yang ketiga ialah go extra miles. Maksudnya gimana sih? Bingung? Nah, memberi lebih dari apa yang telah kita dapatkan dan berusaha menjadi yang terbaik. Menambah skill, value, mengubah diri menjadi lebih baik. Karena siapa saja yang memberi manfaat lebih, maka ia pantas mendapatkan lebih. Yang keempat ialah berakhlakul karimah. Nah, contohnya apa? Contohnya menghargai orang lain, berada di lingkungan yang tepat, atau bisa disebut lingkungan malaikat, lingkungan yang baik, selalu berprasangka baik atau berhusnuzon, dan yang terakhir harus berperilaku menyenangkan. Dan yang kelima ialah memiliki rasa tanggung gugat. Apa itu tanggung gugat? Menyelesaikan pekerjaan yang pertama dan pekerjaan selanjutnya sampai selesai. Nah, caranya ialah kamu berinisiatif meminta tanggung jawab, atau kamu kreatif dalam mencari solusi, seperti memperbaiki keadaan, kesalahan, dan demi meningkatkan perusahaan. Nah, materi keempat yang saya dapatkan di pelajaran P3KP ini ialah ilmu-ilmu penting agar menjadi manusia yang produktivitas. Hah? Apa sih? Gimana sih maksudnya? Simak videonya ya. Biasanya setelah bekerja, kita harus bisa membedakan yang namanya sibuk dan produktivitas kan? Nah, sibuk itu memiliki sistem kerja yang tidak fokus dan mengerjakan semua hal secara bersamaan, sehingga membuat orang tersebut terlihat sibuk. Sedangkan produktivitas memiliki sistem kerja yang stabil, fokus, perlahan, namun berkelanjutan dalam pencapaian goals atau tujuan. Nah, bagaimana sih caranya agar bisa menjadi orang yang produktif? Pertama, kamu harus bisa membedakan pekerjaan yang penting dan pekerjaan yang genting. Hal yang penting adalah suatu hal yang keberadaannya bisa membawa dampak positif di kehidupan kita ke depannya. Sedangkan hal genting ialah semua hal yang jika kita tidak kerjakan akan membuat dampak negatif. Jadi, jika ada sesuatu yang penting, maka selesaikan dulu pekerjaan yang penting itu agar tidak menjadi suatu hal yang genting. Nah, untuk mempermudah, maka buatlah to-do list harian kalian agar kamu tahu mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu, agar kamu bisa membagi hal-hal yang penting dan hal-hal yang genting, dan mana juga
hal-hal yang tidak penting, dan mana hal yang genting namun tidak penting. Memanajemen diri dan apa saja yang ada di dalam kuasa kita. Dan bahkan kita sendiri bingung, apa sih yang sebenarnya sedang kita lakuin? Nah, untuk mencegah hal-hal tersebut terjadi, maka kita belajar yang namanya memanajemen diri. Nah, kalau teman-teman lagi di kondisi seperti ini, maka janganlah flow state, atau bisa disebut kondisi mengalir. Jangan pernah stop atau berhenti mengerjakan apa yang seharusnya kita kerjain. Jadi kita nggak boleh kabur dari tugas kita, kerjakan sesuai kapasitas diri kita. Nah teman-teman, jadi kita harus mengerjakan tugas sesuai dengan kuasa yang kita miliki, agar tidak terjadi kecemasan atau pikiran-pikiran negatif lainnya yang buat kalian nanti ujung-ujungnya nggak ngerjain tugas. Nah itu harus dijauhin ya. So, Palido kasih saran ke kita untuk para mahasiswa dan mahasiswi untuk pakai sistem Pomodoro atau mengerjakan tugas dan pekerjaan menggunakan jangka waktu agar kita lebih fokus, tersusun, dan selesai tepat waktu. Mungkin segitu aja penjelasan dari saya, Firaha Fitri. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau mungkin perkataan saya yang menyinggung, yang membuat kalian Mungkin sampai sini dulu penjelasan saya tentang mata kuliah di Mungkin segitu dulu penjelasan saya tentang mata kuliah di Tri semester 3, yaitu P3KP ini yang ditempuh oleh Palido. Dan mohon maaf apabila ada perkataan saya yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Selamat menjalankan ibadah puasa.